Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Materi kali ini yang kita bahas untuk KD yang ketiga di kelas 11 IPS, yaitu merkantilisme. Kita lihat tentang materi merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu paham tentang perekonomian, pemahaman tentang suatu perdagangan, sosial, politik, dan sebagainya. Tapi kita harus tahu arti dari merkantilisme sendiri. Kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat latar belakangnya munculnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Negara-negara itu adalah negara yang pelopor merkantilisme. Kemudian yang nomor 2 adalah negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian yang ketiga, diperlukan kondisi perekonomian yang kuat sehingga ditetapkan logam mulia atau emas sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Kemudian yang keempat, dibuka jaringan perdagangan ke luar negeri dan diadakan pelayaran serta eksploitasi di wilayah yang baru. Latar belakang inilah yang menjadi pemicu bagi negara maju untuk menguasai negara-negara yang kaya akan bahan mentah, kaya akan bahan awam seperti emas dan sebagainya. Inilah nanti akan menjadi cikal bakal tentang imperialisme dan kolonialisme. Kemudian tujuan merkantilisme yaitu untuk melindungi perkembangan industri, perdagangan, kekayaan negara-negara yang ada di dalam suatu wadah dalam industri itu sendiri. Misalnya Inggris yang menjadikan praktek politik ekonomi merkantilisme dengan tujuan mendapatkan neraca perdagangan aktif, yakni untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Kemudian melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan. Dan yang terakhir, mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli dalam perdagangannya. Nanti inilah yang nanti Inggris, Portugis, Belanda datang ke Indonesia. Raja-raja yang menganut kebijakan merkantilisme. Yang pertama, Raja Karel V dari negara Spanyol. Yang nomor 2, Ratu Elizabeth dari Inggris. 3, Prince Maurits berasal dari Belanda. Louis ke-14 dari Perancis. Aspek-aspek politik merkantilisme. 1. Ekonomi. Berupaya mendapatkan emas sebanyak-banyaknya. Inilah yang namanya emas adalah simbol suatu kekayaan. Sehingga ini lahirlah yang namanya merkantilisme sebagai ukuran untuk mencari emas sebanyak-banyaknya. Ukuran kekuasaan, ukuran kewibawaan, dan lain-lain. Kemudian nomor 2, tarif pembatasan impor negara dengan tarif yang tinggi untuk barang dari negara lain.
tarif impor. Jadi negara-negara yang mau mengimpor ke negara yang dituju itu terkenakan suatu pajak atau tarif yang tinggi untuk masuk ke negara-negara yang menganut merkantilisme. Dan 3, industri. Menggalakkan industri barang jadi untuk meningkatkan ekspor. Inilah mendorong produksi dalam negeri untuk bisa bersaing dalam industri luar negeri yang akhirnya akan menghargai barang-barang dalam negeri daripada barang-barang luar negeri. Nomor 4, perkapalan. Ease of navigation sangat membantu perkapalan Inggris. Bahkan Inggris juga dijuluki Safe of Navigation, Rule of Safe of Navigation. Inggris adalah penguasa lautan dan sebagainya. Penduduk, meningkatkan jumlah penduduk agar bisa meningkatkan jumlah output produksi industri. Ini yang berkaitan dengan produksi dalam negeri. Jadi berupaya untuk penduduk dalam negeri berlomba-lomba untuk meningkatkan hasil produksinya, bisa bersaing produk luar negeri. Yang terakhir nomor 6, kolonial. Negara daerah jajahan digunakan sebagai penjual, yaitu negara jajan adalah sebagai negara penjual, sedangkan yang menjajah itu adalah bisa menjadi produsen, ya, hasil dari referensi bahan dasar ini. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu tentang merkantilisme. Itu berlangsung pada abad ke-16 sampai ke abad 18 yang dipelopori oleh Thomas Mons, Stuart dari Inggris, Colbert dari Perancis, Antonio Serra dari Italia. Secara umum merkantilisme adalah suatu kebijakan politik ekonomi dari negara-negara imperialis yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan berupa logam mulia yang sebagai ukuran terhadap kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi negara-negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kayalah dan semakin berkuasalah negara tersebut. Nah, di sini anak-anak kita bisa mengevaluasi dari materi ini. Apakah Indonesia bisa menerapkan atau tidak tentang merkantilisme dengan gaya baru? Selamat mencoba dengan evaluasi, nanti dikumpulkan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.